Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Dermo Gandul bertanya, hamba pernah bertanya kepada Abdul Jawal bahwa yang memeluk agama Nasrani adalah orang Belanda. Bisa Paduka jelaskan tentang agama ini? Ki Kalamandi menjelaskan, tentang makna Nasrani sudah aku jelaskan. Adapun 7 agama ini dalam gemblengan menyembah masih menggunakan sarana, masih menyembah kertas dan batu. Agama Nasrani masih menyembah berhala berupa batu, padahal seharusnya yang disembah adalah Allah yang sejati. Dalam kitab Ambiya, Nabi Isa itu adalah atma roh dari Yang Widi, Allah yang mewujudkannya. Ki Kalamandi melanjutkan kembali pada kisah sebelumnya. Sultan Demak sangat menyesal dan merasa mendapat murka Hayang, maka ia pergi ke Majapahit dan tidur di makam ayahnya. 3 hari ia di sana. Pada hari ketiga, di atas kuburan tiba-tiba muncul 4 macam tumbuhan. Tumbuhan yang pertama, batang dan daunnya berwarna hitam kemerahan. Yang kedua, pohon kecil berbunga putih. Ketiga, pohon yang daunnya sedang. Dan keempat, tanaman berdaun kecil-kecil. Beriringan dengan tumbuhnya 4 tanaman itu muncul suara dari tengah kuburan, habis sudah kasih sayangku pada anak, silakan kamu bersenang-senang, menikmati senggama dan makan mencium sepuasnya. Seekor gajah menjadi layaknya kucing yang tak berdaya. Tapi ingat, suatu saat ketika agama Kewaroh muncul, aku akan datang untuk mengajari orang-orang tentang benar dan salah, juga mengajari tentang tata pemerintahan orang-orang. Kelak juga akan makan babi seperti zaman Majapahit. Mendengar suara itu, Sultan Patah terdiam, menyesali perbuatannya yang telah berani melawan raja sekaligus ayahnya. Semenjak itu muncullah 4 tanaman, yaitu telasih, semboja, buru gajah, dan pohon getak kucing. Rumput putri malu. Keempat tanaman itu pada zaman Buddha belum ada. Pohon kamboja biasa tumbuh di kuburan. Daun telasih biasa dipakai sebagai bekal untuk takziah. Pada generasi selanjutnya, yaitu zaman Demak, Pajang, Mataram, dan Kartasura, mereka tidak menghargai kehidupan, mirip orang-orang Cina yang berpatokan pada kitab aturan yang dibuat oleh Sultan Demak yang beribu Cina. Raja-raja Jawa tersebut tetap mengacu pada aturan hukum Demak. Adapun Sunan Kalijaga, ia juga sangat menyesal atas kejadian yang menimpa Majapahit dan Prabu Brawijaya. Ia menyadari kesalahannya, maka setelah itu Sunan Kalijaga selalu berpakaian serba hitam. Berbeda dengan para sunan lainnya yang tetap memakai serba putih, pertanda bahwa mereka tidak merasa bersalah. Hanya Sunan Kalijaga saja yang memahami sasmita atau tanda atas kemurkaan Hyang Widi. Sunan Kalijaga memohon ampunan kepada Hyang Widi. Tobatnya diterima ditandai dengan muncul binatang orong-orong di mana tubuh belakangnya ada bagian yang mirip serpihan kayu jati.
namanya Jito, punggung leher, yang bermakna pujito, hanya pujian kepada yang agung, bukan pujian dalam mulut, bukan pula dalam hati, tapi pujian melalui pengetahuan. Menuju kesejatian hidup. Hidup itu hanya bayangan dari zat yang agung. Manusia tidak memiliki kuasa apa-apa. Gerak-gerik kita hanya sekedar menjalani drama. Yang menggerakkan adalah budi. Ucapan itu keluar dari osik kehendak. Kehendak muncul dari cipta pikiran. Pikiran muncul dari kayun yang hidup jiwa. Jiwa muncul dari budi kesadaran. Kesadaran itu adalah zat agung yang sempurna, tidak lebih, tidak kurang, tanpa arah, tanpa tempat. Itulah yang kudengar dari Raden Budi dilambangkan dengan istilah maka tetap upaya serta gerakan manusia dan semesta dimaknai sebagai gerakan pribadi masing-masing. Namun semua itu disadari sebagai kesatuan dari zat yang widi. Pengamalan dengan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Kalau sudah memasuki makrifat, maka ia akan selalu memuji tanpa mengucap. Syariat adalah sarana kehidupan. Di sini manusia memiliki kebebasan memilih untuk diam atau bergerak, mau halus atau berusaha. Tarekat adalah penyerang, yaitu tindakan apa saja yang layak untuk masuk ke dalam batin. Hakikat adalah menimbang mana yang benar dan salah. Sedangkan makrifat adalah memasuki kehendak yang sukma. Dialah yang menggerakkan. Makrifat adalah paham dan sadar. Tidak ada lagi tersamar oleh Raden Budi. Ungkapan sinden Daru ini sebenarnya sudah mencakup semua pengetahuan sejati. Jika kamu sudah benar-benar memahaminya, maka kamu sama saja sudah makan pohon kawaruh dan budi. Kamu akan menjadi orang kokoh dan teguh pendirian, seperti besi yang ditempa api hingga kemerahan. Dari sini muncul kesadaran bahwa antara yang menyembah dan yang disembah itu sejatinya adalah wujud. Jika kamu sudah paham semua yang aku tuturkan ini, itulah yang dinamakan munajat, ibarat kehendak menebang burung. Jika belum tahu letak burungnya, maka bidiklah, tidak akan tepat sasaran. Kawaruh akan membuat manusia menjadi tahu, paham dan sadar hingga dia akan memandang kebenaran dengan satu mata teguh dan tidak hias. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.